Mobil yang sangat dinanti-nanti karena si X5 akhirnya keluar model terbarunya ya. Ini mobil ya, yang lainnya udah pada update ya, CR-V udah pada update. Terus RAV4 nggak masuk Indonesia ya. Nissan udah update, tapi si X5 masih sama persis. Nah, sekarang akhirnya di Gias 2026 sudah bisa dipesan. Dan ada dua trim, ada yang sport sama Kuro. Yang sport, itu yang di sebelah sana, itu harganya mulai dari 599. Dan untuk yang varian Kuro, yang paling tinggi yang seperti ini, yang hitam-hitam, ya, itu harganya 689 dan sudah bisa dipesan sekarang. Tapi ada sedikit catatan, karena dua unit yang di display di Gias ini adalah unit untuk market Australia. Jadi nanti speknya berbeda. Tapi kalau misalkan kalian pengen lihat spek lebih lengkapnya, kalian bisa langsung ke website Mazda aja karena sudah ada. Ya. Dan kalau kalian lihat desainnya, mirip ya sama model lama ya. Kalau kita sekilas mobilnya lewat, itu kayak ini baru apa lama ya? Ya kan? Tapi pas kita lihat detail, kita lihat mobilnya pas lagi berhenti, langsung tahu bahwa ini adalah Mazda CX-5 generasi terbaru, generasi ketiga. Dan mobil ini meskipun platformnya masih sama dengan generasi sebelumnya, tapi ini whole new car gitu. Beda sama Camry atau RAV4 yang sebenarnya masih mobil yang sama tapi heavy facelift. Jadi banyak panel-panel yang berbeda kayak Hilux lah. Hilux kan masih mobil yang sama tuh. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi pintunya, kacanya itu masih sama semua dengan mobil yang lama. Kalau ini benar-benar baru meskipun bentuknya mirip. Panjangnya sekarang hampir 4,7 meter, 4690. Lebarnya 1860 mm. Dan wheelbase-nya ini yang paling berasa sih. Karena kita tahu kan, dulu Mazda CX-5 itu belakangnya itu sempit dibandingkan dengan kompetitor ya. Sekarang jadi gede karena sekarang wheelbase-nya 2815 mm. Besar ya. Kita lihat desainnya. Lampunya sekarang jadi numpuk atas bawah ya, dan lampu high beam sama low beam-nya ada di sini sekarang. Udah proyektor atas bawah juga. Desain grill-nya juga mirip banget sama yang lama, begitu pula dengan model bumpernya. Makanya gue bilang, hampir nggak kelihatan kayak facelift ya, kecuali dari lampunya ini. Dan kalau kita lihat lagi juga, tetap aja Mazda CX-5 mau bagaimanapun ganteng ya. Dan sekarang nih, lihat nih, pintu belakangnya jadi lebih panjang dan dibukanya juga lega ya, hampir 90 derajat nih. Jadi kalau misalkan kalian bawa orang tua atau ibu hamil, itu gampang masuk ke dalam mobil ini. Ke belakangnya juga masih mirip dengan model yang lama, dan karena ini varian Kuro, bisa kita lihat peleknya warna hitam, krum di depan juga warna hitam, dan di bagian sini juga dibuat berwarna hitam. Dan saya tulisannya ya, this vehicle is display model. Specification for the Indonesia market may include adjustment and feature enhancement. For more information, please contact our Mazda representative. Nah, ini peleknya sebenarnya desainnya masih sama, cuma beda warna aja. Dan dia pakai ban 225-55-19 bawaan dari Bridgestone. Ya. Dan biasalah kalau Mazda pasti rapi lah dalamnya tuh. Kalau dari belakang kelihatan banget bedanya banyak ya. Mulai dari lampunya, pintu dan kawan-kawan. Nah, sama dia tuh kalau kita buka juga bibir bagasinya tuh lebih rendah, jadi buat keluar masuk barang lebih gampang. Dan ini ada koper besar, bisa masuk 4 biji tanpa kita harus kesulitan. Ya, dan di sini juga, nah, dapat tonneau covernya. Ya. Terus kita juga bisa ngelipat bangku tengah dari sini dengan cara ditarik aja. Di bawah sini kita masih dapat ban serep, jadi nggak ada ruang penyimpanan tambahan ya, dan nggak bisa lebih diturunin lagi. Jadi secara bagasi karena emang dimensinya lebih besar, tentu saja sekarang jadi lebih gede. Ini juga defoggernya cukup kelihatan ya, warnanya lebih menyala dibandingkan dengan mobil-mobil lainnya, jelas banget gitu. Terus dia juga nggak ada shark fin antena ya kalau dilihat ya, benar-benar dibikin clean. Nah, kalau untuk versi yang tipe Kuro, untuk masuk Indonesia, nanti dia ada panoramic sunroof sampai ke bagian belakangnya. Terus, di balik powertrain-nya, ya ini kelemahan sekaligus kelebihan ya. Karena dia masih pakai mesin yang sama seperti Mazda CX-5 generasi pertama, yaitu mesin 2500 cc Sky Active, lengkap dengan transmisi Sky Active-nya. Persis, nggak ada perubahan, tenaganya, torsinya, ya kurang lebih sama. Cuma untuk mobil ukuran 2500 cc performanya nggak malu-maluin, dan yang kedua konsumsi bahan bakarnya masih tergolong irit untuk 2500. Ya maksudnya kalau dibandingin sama X-Trail yang 2500 atau mungkin Honda CR-V yang 2400, ini jelas lebih irit. Tapi ya di zaman elektrifikasi kayak misalnya kita lihat X-Trail yang udah pakai e-Power AWD pula, CR-V yang sudah pakai hybrid gitu ya, ini rasanya agak ketinggalan sih, apalagi harga BBM dunia lagi naik.
Tapi nilai plusnya adalah mobil ini udah terkenal tangguh ya. Jadi mesinnya itu nggak rewel dan common problemsnya udah banyak yang bisa nanganin. Jadi buat kalian yang udah pakai Mazda CX-5 lama dengan mesin yang sama seperti ini, ya udah ketahuan lah durability-nya gimana. Buat yang udah punya pengalaman dengan mesin ini dan Mazda CX-5, coba komen di bawah seperti apa rasanya. Oke, tadi kita minta pinjem kuncinya dan katanya kalau Mazda CX-5 yang ini dia kuncinya itu back covernya akan sama warnanya seperti mobilnya. Jadi kalau kita yang soul red dia akan warnanya soul red dan ini kebetulan warnanya navy blue, warna baru, jadi warna ini juga navy blue. Ini warnanya juga ganteng ya. Ciri khas Mazda itu dia kualitas catnya dan warnanya itu mantap. Nah, oke, kita lihat masuk ke dalam interiornya ya. Dan bisa kita lihat banyak orang yang berkata bahwa Mazda terbaru tidak seperti Mazda. Betul kalau menurut gua. Kenapa? Karena yang pertama, Mazda itu kan Jinba Itai, driver menyatu dengan mobil atau kuda tunggang yang mereka bawa. Nah, salah satunya adalah mereka punya rotary dial buat ngatur si head unitnya. Tapi di mobil ini sekarang diganti sama head unit yang ini. Ini ukurannya cukup besar tapi nggak besar banget ya, menurut gua pas. Dan semuanya tombol-tombolnya pindah ke sini. Ya, jadi di sini cuma ada defogger depan belakang, hazard. Ke bawah sini dia cuma ada electronic parking brake, auto hold. Udah, nggak ada, sisanya kosong. Nggak ada tombol lagi. Paling ini start stop engine. Jadi pengaturan AC dan lain-lain semuanya masuk ke dalam head unit. Sangat tidak Mazda, sangat tidak Jinba Itai sebenarnya. Tapi akhirnya juga gua ngeliat BMW juga menyerah dengan rotary dialnya, akhirnya pakai full touchscreen dan kawan-kawan. Ya mungkin memang juga marketnya seperti itu ya, jadi ya kita terima apa adanya. Tapi satu hal ya, interiornya gue suka, desainnya bagus ya dan terasa mewah. Dan untuk yang tipe Kuro kita akan dapat interior campuran antara warna tan sama warna hitam seperti ini. Dan yang tipe sport warna dalamnya campuran warna putih dan warna hitam. Nah, ada beberapa spek yang akan disesuaikan, kayak misalkan panoramic sunroof nanti akan ditambah, terus kursi juga akan dibuat ventilated ya. Terus juga yang driver sudah dibikin elektrik, terus yang passenger sebelah kiri juga sudah dibikin elektrik ya. Di sini ada illumination-nya sama Bose 12 audio system. Nah, itu eksklusif hanya untuk yang Kuro. Kalau yang sport yang disebutin tadi itu nggak dapat. Dia cuma driver seat-nya aja yang sudah elektrik kalau di tipe yang sport. Dan tipe Kuro dia juga dapat kamera 360 ya. Plus dia punya driver monitoring ya. Tapi ADAS di tipe sport juga ada. Tapi kalau untuk kamera 360 dan lain-lain, Bose itu dia nggak dapat ya. Terus nih kamera 360-nya masih bisa kita lihat di sini ya. Cuma memang secara resolusi nih kita lihat ya, gambar rodanya gitu-gitunya itu masih kurang oke lah. Ya, tapi nggak apa-apa lah, yang penting udah terang. Nah, terus bagaimana dengan build quality dan pemilihan materialnya? Build quality-nya masih bagus khas Mazda, nggak goyang-goyang ya. Cuman ada banyak penggunaan plastik keras di sini. Dimana di CX-5 yang sebelumnya itu kan bahannya banyak empuk-empuk ya. Kayak misalkan di bagian atas ini nih, ini plastik keras ya. Di sini juga plastik keras. Terus ke bagian bawah sini, gua kira awalnya ini bakal dikasih empuk-empuk ya, soft touch. Ternyata enggak, ini juga plastik keras. Jadi di bagian sini semua plastik keras. Tapi untuk bagian ini itu semuanya sudah empuk. Ada jahit-jahitannya, ke sini juga empuk, ke sini plastik keras, ke sini juga masih nggak empuk banget sih sebenarnya sih, tapi kayak dikalapisin kulit aja sebenarnya ya. Dan posisi duduk menurut gue lebih enak posisi duduknya dibandingkan dengan model sebelumnya yang jadi kelemahan CX-5, kursinya kurang begitu nyaman. Yang ini udah lebih nyaman. Terus juga setirnya juga posisinya pas, sudah tilt teleskopik, bahan kulitnya enak ya, tapi tombolnya ini rasanya agak kurang ya. Jadi dia kayak semacam kapasitif tapi masih bisa ditekan. Dan secara desain setir juga entah kenapa kayak kurang mahal ya, meskipun dia sudah pakai logo Mazda yang lebih keren. Nah, di atas dia ada head-up display yang besar dan jelas. Di bawahnya ada speedometer ya. Terus untuk tuas-tuas lampu ada di sebelah kanan dan wiper sebelah kiri. Jadi kalau kita mau sen itu masih seperti Mazda yang ada di sebelah kanan. Head unit, mari kita lihat ya. Seperti ini dia head unitnya, gambarnya bagus dan ini tampilan menu utamanya. Dan interface ya, kalau kita buka menunya ini kelihatannya elegan, bagus, simple. Cuma menurut gua
Warnanya agak sedikit mirip ya, jadi kalau kita lagi kenceng mungkin agak susah. Misalkan kita mau lihat energi monitor, itu agak ketuker sama efisiensi, karena kalau lagi jalan begini kita kan cepet-cepet ya, kadang-kadang tuh warna itu jadi kayak semacam shortcut gitu kalau kita mau pencet sesuatu ya. Dan dia juga sebenarnya punya voice command ya, biar kita nggak perlu pencet-pencet. Dan voice commandnya kalau gue lihat di video luar negeri itu pakai Google Assistant, tapi di sini sepertinya Google Assistant-nya nggak ada. Apa gue belum nemu di mana menu shortcutnya, atau memang tidak ada ya, atau harus kita nunggu update, karena Google Assistant sih so far cukup bagus ya. Nah ini juga menunya bisa dilihat seperti ini menunya bagus ya, dan gue ngeliat kayak nggak ada kesamaannya dengan si Mazda 6i yang buatan Chang'an ya. Ini penggunaan font dan warnanya Mazda banget nih ya. Oke, climate control, safety, vehicle. Tuh, lihat ada rain sensing wipers, automatic folding side mirror ya. Semuanya bisa kita atur dari sini. Ada profile dan account juga. Ini kayaknya kalau kita lihat ya, ini benar-benar didesain sama Mazda di interface-nya. Beda sama yang Mazda 6i. Untuk temperaturnya dia sudah dual zone, kiri kanan. Coba bisa, oke. Jadi nggak usah ditekan dulu biar keluar menu, langsung aja digeser, dia bisa langsung ya. Tuh. Set, seperti itu. Ini juga bisa digeser, sama dia. Nah, jadi cukup intuitif. Sama kalau kita mau buka menu gedenya, nah dari bawah ke atas udah langsung nih, kelihatan. Tapi agak sedikit dark ya. Nah, sama ini karena Australian version dia ada pemanas buat setir. Kalau mau kecilin tinggal dikebawahin lagi. Set. Nah, dan di sini ada gambar mobil, pas kita pencet dia langsung keluar mode. Ada normal, sport, sama off-road. Dia nggak ada eco ya. Safety juga ada di sini. Oke. Ini gambarnya agak sedikit pecah ya kalau dilihat ya. Kurang high res. Driving position. Oke. Ya, kurang lebih kayak gitu. Emergency lane keeping, smart brake system, ada TSR juga, traffic sign recognition. Jadi kalau misalkan ada speed limit atau semacamnya, dia akan muncul di speedometer atau di head up display. SBS, low speed object detection ya, buat ngerem otomatis. Dan ada BSM, blind spot monitoring, bisa lampu doang atau sekaligus sama suara ya. Parking sensor, driver monitoring juga bisa dimatiin. Karena driving monitoring itu kadang-kadang suka mengganggu ya pada kenyataannya. Tapi tenang aja ya, dia nggak kayak Mazda 6i. Spionnya tetap bisa kita atur lewat tombol, termasuk juga pelipatannya. Nggak perlu buka-buka head unit seperti itu. Nah, ke bagian atas ya, dia ada lampu dan kaca. Ya, ini bahannya poliuretan, ya, plastik dikasih karet sedikit. Sama spionnya juga sudah elektrokromatik ya. Di sini ada tempat naruh kacamata ya, sama ada lampu ya. Dan ada tombol SOS. Nanti versi Indonesia ada buat buka panoramic sunroof. Dan untuk visibilitas masih khas Mazda ya, masih Jinba Itai banget. Jadi spionnya masih ditarik ke belakang, bisa ngintip di bagian tengahnya sini. Pilarnya juga lumayan ketarik ke dalam ya, jadi tetap ada blind spot tapi udah cukup bagus. Sama kap mesin masih kelihatan juga di depan, dan kalau kita lihat spion juga visibilitasnya baik. Kemudian di bawah sini juga ada buat power back door. Oh oke, dia buat matiin eye active sense-nya biar nggak berisik ya. Sama ada tempat penyimpanan, nggak begitu besar. Kemudian door trim cukup besar tapi nggak panjang. Di sini ada cup holder 2, tempat naruh handphone, tapi ini sepertinya bukan wireless charging ya. Oh, yang wireless chargingnya ada di sini. Nah, tapi dia sepertinya belum fast charging dan belum ada pendinginnya. Sama ini nih, ini masih dipertahankan ya sama Mazda. Gue senang kalau buka gini, kenapa? Jadi kalau kita lagi di jalan gitu kan, misalkan kita lagi pakai armrestnya nih, terus istri kita mau buka sesuatu di sini, nah dia nggak perlu gangguin kita, dia tinggal buka aja ya kan bagian dia, habis itu ngambil barang di sini kalau barangnya nggak terlalu gede. Dan di bawahnya juga dikasih ada karpetnya, dan di bawah sini juga ada USB ya, 2 biji, ada lampunya juga, dan dia juga sudah USB-C. Nah di sini, nah oke, dia soft opening tapi semuanya masih plastik ya, gitu aja. Ini plastik semua juga sama. Jadi memang Mazda CX-5 yang baru lebih banyak plastiknya dibandingkan dengan model sebelumnya. Sekarang kita ke belakang, let's go. Nah, di belakang sini ini masih plastik ya, sama seperti di depannya, tapi bagian bawahnya ini dia dilapis kulit, sampai ke bawah pun juga dilapis kulit. Dan ini persis kayak depan, gue lupa ngomongin. Jadi dia itu untuk sandaran tangannya ada empuk-empuknya yang empuk banget tuh. Cuman kurang lebar sih, jadi pas kita naruh tangan tuh kayak mau jatuh gitu. Kalau dibikin lebih lebar sedikit kayaknya lebih enak ya. Termasuk bagian ini pun juga rasanya plastik ya. Kurang mewah di bagian sini memang.
Terus power window-nya itu juga bentuknya lucu loh. Jadi pas dipencet ya, itu yang kepencet tuh cuma ujungnya doang gitu. Jadi nggak semua satu kotak ini dia ikut turun. Nih, jadi kayak ada garis kecil gitu, pas dinaikin dia cuma depannya doang. Dan sudah all auto depan belakang. Ya, ini power window-nya agak unik sih. Cuman di bagian sininya nih ya, ini plastiknya agak shiny gitu ya. Finishingnya kurang mewah gitu ya. Sama dia plastik semua. Jadi memang Mazda CX-5 terbaru secara kualitas interior menurun ya, tapi secara kelegaan ya, terus kecanggihan dia bertambah. Nah, kursinya, nah di belakang sekarang kursinya lebih enak, lega banget dengan posisi duduk gua tadi. Headroomnya juga lega banget ya. Ada AC belakang, ini ada pemanas, tapi nggak tahu yang versi Indonesia ada pemanas nggak sih, nanti gua cek ya. Nah, sama ada colokan USB 2 biji di bagian sini. Terus kursinya, ini menurut gua udah cukup rebah. Tapi kalau misalkan kalian ngerasa terlalu rebah, pengen ditegakin lagi, ya bisa dimajuin satu step. Nah, jadi seperti ini. Ya, jadi sebenarnya yang paling improve dari mobil ini adalah kursi belakangnya yang tadinya CX-5 kurang nyaman di belakang, sekarang jadi lebih nyaman. Ya. Tinggal kita coba gimana rasanya, apakah bantingan suspensinya lebih nyaman atau sama aja. Jadi begitulah Mazda CX-5 terbaru ya. Banyak upgrade, banyak fitur yang nambah, lebih lega dan lebih nyaman. Tapi kita belum tahu gimana rasanya. Memang ada beberapa hal yang dikurangi. Mungkin juga karena Mazda pengen bikin ini ya, perceived value antara Mazda yang Mazda CX-60 yang mewah-mewah itu sama yang versi biasanya. Tapi menurut gua ya, dibandingkan dengan mobil sekelasnya, ini masih mewah sih rasanya sih. Tetap rasa Mazdanya masih kental di mobil ini. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Buat teman-teman yang udah pakai Mazda CX-5, coba komen di bawah seperti apa rasanya dan bagaimana merawatnya. Dan Hanif, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.